Oke, baik semuanya selamat malam. Halo Bapak Ibu semuanya. Jumpa lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Healthy Indonesia. Wah, senang sekali teman-teman semuanya ya. Di hari-hari yang belakangan hari ini sering banget hujan ya, cuacanya mendung ya. Kemudian maunya tuh selimutan aja ya, maunya di rumah aja ya. Tapi kita tetap bisa semangat dan tetap bisa fit daya tahan tubuhnya karena kita di sini selalu mengkonsumsi koko flavanol ya. Oke, baik teman-teman semua, malam hari ini kita akan membahas masalah manfaat koko flavanol untuk kesehatan. Kalau kemarin kita sudah membahas untuk terkait bisnisnya, sekarang kita membahas terkait manfaat kesehatannya. Nah, nanti pembicara kita yaitu dokter kesayangan kita, Dokter Winda, akan menjelaskan materinya dan Bapak Ibu bisa bertanya di kolom chat dan kolom chat akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir ya. Dan cukup menarik sekali ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Topik kita malam hari ini adalah manfaat cocoa flavanol untuk osteoporosis. Wow, ini penyakit-penyakit yang sering sekali diremehkan ya, sering sekali tidak dipedulikan. Padahal ini memberikan impact yang luar biasa ya di masa yang akan datang ya. Oke, baik kita panggilkan dulu pembicara kita yang luar biasa, Dokter Winda. Halo Dok, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, oke baik. Oke, baik Dok, sudah muncul ya di layar ya. Oke, saya Oke, persilahkan Dokter Winda untuk menjelaskan. Teman-teman saya izin untuk mematikan mikrofonnya ya demi kenyamanan bersama. Terima kasih. thank you di semangat pagi, selamat malam teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya hari ini? Berapa hari belakangan ini tuh cuaca agak lumayan ekstrim sih ya. Pada ngerasa nggak sih di rumah masing-masing, di tempat masing-masing pada sama nggak? Kebetulan nih di saya, kalau siang tuh super duper panas ya, kayak panasnya panas banget, panas ekstrim. Udah sore mau ke malam itu tiba-tiba mendung gelap terus hujan deras. Mereka kayaknya, aduh gila deh panas, terus tiba-tiba dingin, panas, dingin, panas, dingin, panas, dingin. Lumayan juga ya, pusing juga. Nah, teman-teman ngerasain hal yang sama nggak nih di tempatnya masing-masing? Karena ini kondisi yang lumayan menantang fisik nih. Wah, fisik kita tertantang ya dengan keekstriman cuaca beberapa hari belakangan ini. Hmm. Belum ada kan yang tumbang? Belum lah, ya kan? Orang ada stok flavanolnya setiap hari di rumah. Good, nice. Nah, topik yang kita bahas hari ini adalah saya mau bahas tentang tulang. Tulang itu kan mungkin memang seperti tadi ya, kata Diana, itu tuh suka jadi topik apa atau concern kita yang kesekian gitu ya. Concern kita yang kesekian karena mungkin apalagi waktu kita masih muda ya, apa? Mana di sini kita mikirin osteoporosis gitu kan, orang kita ngerasa enak-enak aja ya, tulang kita sehat-sehat aja, kita bebas bergerak ya kan. Pas akhirnya kita sudah mulai kena nih ya, usia udah makin lanjut ya, udah parubaya, bahkan ada yang sudah lansia, wah akhirnya berasa juga nih masalah tulang ya. Wah, akhirnya nyesel deh. Kenapa dari dulu nggak dijagain tulangnya? Pas udah semakin bertambah usia, mulai bermasalah tulangnya, wah mulai deh. Akibatnya itu nggak cuma sekedar semata-mata nyeri-nyeri aja ya, tapi terutama itu justru akan mempengaruhi pergerakan kita. Dimana kalau pergerakan kita terganggu, waduh, ini kemana-mana jadi terganggu ya. Sampai ke mood pun ikutan keganggu gara-gara tidak leluasa bergerak, ya kan? Nah, makanya nih kita mau bahas osteoporosis hari ini supaya yang belum kena ya, yang belum kena osteoporosis jadi aware lagi ya untuk menjaga tulangnya. Dan yang udah terlanjur kena, gimana caranya supaya mengoptimalkan agar osteoporosisnya nggak parah-parah banget atau nggak semakin parah. Ya, oke. Nah,
Mungkin kalau kata osteoporosis sendiri sebenarnya lumayan familiar pasti kan, apalagi kalau di iklan-iklan susu tulang tuh kan, osteoporosis, osteoporosis. Nah, ya, jadi osteoporosis itu adalah kondisi ketika kepadatan tulang kita itu sudah mulai berkurang. Ya, di mana berkurangnya kepadatan tulang ini akan membuat tulang menjadi keropos dan mudah patah. Nah, masalahnya osteoporosis itu biasanya jarang menimbulkan gejala, jadi suka nggak ketahuan, ya. Makanya biasanya ketahuan akhirnya itu ketika kalau kami nggak sengaja kebetulan jatuh atau mengalami cedera yang bisa menyebabkan patah tulang. Barulah di situ ketahuan, oh ternyata ada osteoporosis, gitu ya. Slide. Nah, kira-kira apa aja sih yang menyebabkan dari osteoporosis? Paling utama memang adalah faktor usia. Ya, faktor usia. Seiring bertambahnya usia, resiko untuk terkena osteoporosis itu makin besar, terutama pada wanita. Apalagi wanita yang sudah menopause, ya, dimana kalau kita sudah menopause nih, yang cewek-cewek, ya, wanita-wanita, yang ibu-ibu, ya, sudah menopause, itu kan produksi hormon estrogennya udah mulai berkurang ya, menurun banget dibandingkan pada saat kita masih belum menopause ya. Dan ini akan mengakibatkan penurunan dari fungsi faktor pembentukan tulang. Nah, otomatis stok ya ibarat kata nih stok sel tulang kita pada saat kita mulai apa namanya mulai menopause tinggal mempertahankan stok tulang itu aja ibaratnya gitu. Karena pembentukannya itu juga sudah menurun sekali dibandingkan pada saat kita masih ada hormon estrogennya, masih menstruasi ibaratnya gitu ya. Terus juga selain itu konsumsi obat-obatan. Ya, konsumsi obat-obatan juga bisa loh bikin osteoporosis, apalagi obat-obatan golongan kortikosteroid ya. Dan kalau konsumsinya, apalagi kalau dalam jangka panjang, contohnya kayak kasus umpamanya kebetulan ada sakit lupus, ya, atau sakit-sakit yang peradangan-peradangan deh gitu ya, asma, ya. Nah itu kan biasanya akan memerlukan konsumsi kortikosteroid dalam jangka panjang. Nah ini memang akan membantu sekali untuk penyakit utamanya, tapi juga punya komplikasi. Komplikasinya bisa menyebabkan osteoporosis. Selain itu juga bisa karena gaya hidup, lifestyle yang nggak sehat, ya suka ngerokok, minum-minuman beralkohol. Itu tentunya memasukkan radikal bebas, ya radikal bebas ke dalam tubuh yang tentunya akan merusak salah satunya adalah sel tulang. Terus juga mungkin memang kebiasaannya nih dari sejak muda ya, sejak muda itu memang kurang asupan kalsium. Males minum susu, males konsumsi makanan-makanan yang tinggi akan kalsium ya. Apalagi sampai usia 25 tahun itu sebenarnya adalah usia usia 25 tahun ke bawah ya. Itu adalah usia yang paling optimal ya, paling optimal dalam menyerap kalsium, dalam memadatkan tulang. Itu tuh yang paling optimal adalah sampai usia 25 tahun. Di atas 25 tahun itu sudah menurun ya, lebih kepada maintain kepadatan tulangnya. Nah, kalau sudah bagi wanita bahkan yang sudah menopause ya, karena produksi hormon estrogen yang tadi berkurang, itu bahkan dari sisi pembentukan tulangnya sendiri itu juga sudah semakin menurun lagi ya. Makanya memang nih tugas untuk mencegah osteoporosis ini bukan cuma setelah kita sudah dewasa ya, bahkan sebenarnya sedini mungkin gitu ya. Terus juga kurang olahraga ya, kurang olahraga, aktivitas fisik itu sebenarnya melemahkan tulang loh ya. Nggak cuma semata-mata supaya berat badan kita ideal, tapi sebenarnya kalau kita kurang latihan fisik, kurang aktivitas, itu justru nggak bagus juga sama tulang kita karena penyerapan kalsium untuk tulang itu jadi berkurang juga. Terus juga mungkin memang sudah punya masalah hormon ya bagi wanita, jadinya haidnya nggak teratur atau lama nggak haid ya. Ini juga bisa bikin juga jadi resiko untuk terkena osteoporosis. Terus juga mungkin bisa kurang kena sinar matahari nih. Kurang vitamin D3 ya.
itu juga sama bisa menyebabkan osteoporosis juga karena vitamin D3 berperan dalam mengikat kalsium untuk membawanya masuk ke dalam tulang. Nah, ini penting ya. Kena sinar matahari itu setidaknya 30 menit itu cukup banget, udah cukup kena sinar matahari untuk merangsang pembentukan atau sintesis vitamin D3 untuk mencegah osteoporosis. Slide. Nah, ciri-cirinya apa dari osteoporosis? Memang sebenarnya sih ciri-ciri dari osteoporosis itu jarang kelihatan, ya. Jarang kelihatan gejala dari osteoporosis. Beda dengan osteoartritis atau radang sendi. Kalau radang sendi berasa. Tapi kalau osteoporosis itu sebenarnya jarang. Ya, pada beberapa kondisi tertentu aja mungkin bisa jadi berasa gitu ya gejala-gejalanya. Seperti mungkin bisa mengalami sakit punggung, ya sakit punggung. Apalagi sebenarnya di sini kenapa sering sakit punggung? Karena kan sebenarnya tulang punggung itu kan dia pendek-pendek tapi banyak gitu kan. Pendek-pendek tapi banyak. Nah, karena dia pendek-pendek, dia dekat sama persendiannya. Jadi biasanya sebenarnya sakit punggung ini kalau misalnya dia sudah osteoporosis yang disertai juga osteoartritis. Jadi sebenarnya sih bisa dibilang sebenarnya gejalanya ini muncul gara-gara osteoartritisnya, bukan osteoporosisnya sebenarnya gitu ya. Terus juga, nah yang paling kelihatan sebenarnya ada itu justru di tinggi badan. Nah, ngerasa nggak nih? Ya, iya tinggi badan saya tuh mulai kurang, ya kan turun. Dulu kayaknya pas masih muda tingginya sekian, sekarang tuh udah turun 3 senti gitu. Ada yang turunnya sampai 5 senti. Ya, menurunnya tinggi badan dari waktu ke waktu itu juga sebenarnya adalah apa ciri-ciri dari osteoporosis. Artinya memang tulangnya itu sudah mulai propos, sudah mulai kosong sehingga jaraknya itu jadi apa sudah mau apa jarak antar tulangnya itu juga sudah mulai berkurang yang berdampak pada keseluruhan tinggi badan juga jadi ikutan berkurang juga. Terus juga kebiasaan postur yang bungkuk ya dan juga kalau umpamanya jatuh tadi gampang patah tulangnya. Itulah ciri-ciri dari osteoporosis. Slide. Nah, nyegahnya gimana nih mencegahnya? Nah, ini mungkin lebih utama terutama yang memang eh belum kena ya, belum kena osteoporosis. Nah, tapi juga yang mungkin sudah kena osteoporosis, biar osteoporosisnya juga nggak makin parah. Oke? Nah, ini bisa nih dilakukan. Tadi salah satunya juga untuk merangsang penyerapan kalsium adalah dengan berolahraga, ya, atau beraktivitas fisik. Usahakan aktivitas fisik secara rutin. Ya, ini akan membantu sekali supaya penyerapan kalsium itu menjadi bisa lebih efektif. Terus juga berjemur, ya, jemur di bawah sinar matahari pagi. Paling bagus sebenarnya sih range antara jam 8 sampai jam 10. Ya, dan itu nggak perlu panjang-panjang sebenarnya. Nggak usah panjang-panjang wah, sampai 2 jam berjemur terus. Nggak harus ya. Cukup tadi setengah jam deh. Setengah jam aja cukup. Dan, ya, dan di sini kuncinya pada apa berjemur itu adalah area kulit yang terpapar. Jadi sebenarnya semakin luas area kulit yang terpapar, itu akan membuat kita tuh sintesis vitamin D3-nya itu jadi lebih banyak, gitu ya. Jadi ibarat kata jangan juga kita berjemur tapi semuanya ketutup, ya itu mah namanya sama aja, bukan berjemur namanya ya, itu cuma panas-panasan, ya. Karena di sini butuhnya adalah eh, sinar matahari itu harus kena ke permukaan kulit. Ya, jadi harus kena ke permukaan kulit supaya terbentuklah atau tersintesislah vitamin D3-nya. Kalau nggak kena ke permukaan kulit, ya nggak akan terbentuk ya. Nggak akan terbentuk untuk sintesis vitamin D3-nya ya. Nah, selain itu produksi sel-sel tulang yang sudah diproduksi juga dijaga ya. Jangan dikasih radikal bebas dari alkohol, ngerokok ya. Jadi otomatis batasi ya konsumsi alkohol dan kalau bisa stop rokoknya juga. Lalu selain itu juga jaga berat badan ideal. Nah, berat badan yang ideal itu juga bantu loh untuk tulang. Karena kan tulang kita itu sebenarnya adalah yang mengangkut beban. Ya, beban berat badan kita itu ditopang oleh tulang kita. Gitu ya. Berarti semakin berat berat badan kita, maka akan semakin berat juga kerja dari tulang kita. Nah, kalau dia kerjanya
tinggi, ini akan membuat kalsiumnya itu jadi cepat habis, gitu ya, cepat berkurang. Nah, makanya kenapa penting untuk menjaga berat badan yang ideal supaya apa eh, apa namanya kepadatan tulangnya itu nggak cepat berkurang gitu, ya, karena bebannya jadi tidak terlalu berat. Lalu bisa juga dari makanan tentunya, ya, konsumsi makanan yang tinggi akan vitamin D dan juga antioksidan. Slide. Nah, ternyata ada penelitian ya teman-teman, kokoa itu punya manfaat loh buat tulang. Ya, karena ternyata bubuk kokoa itu memiliki kandungan vitamin D yang tertinggi. Ya, berkisar antara 1,9 hingga 5,48 gram per 100 gramnya. Dan studi juga menunjukkan kalau kandungan flavonoid dan mineral dalam bubuk kokoa dengan kandungan 45 sampai 85% flavanol itu ternyata bisa menjaga kesehatan tulang. Di mana sifat antioksidan pada kokoa itu bisa memiliki implikasi yang positif ya bagi kesehatan tulang. Karena biasanya keropos tulang atau osteoporosis yang kronis itu disertai dengan stres oksidatif dan peradangan juga. Lalu selain itu, sebuah studi juga meneliti bahwa mengkonsumsi bubuk kokoa dengan susu 2 kali sehari selama 4 minggu, itu ternyata secara signifikan bisa memberikan manfaat dalam biomarker pada antiinflamasi. Slide. Nah, ini mungkin boleh agak di zoom ya di tempat teman-teman sendiri. Itu, ini ada studinya yang meneliti akan konsumsi coklat, hubungan konsumsi coklat dengan kesehatan tulang ya, dengan apa variasi usia ya, mulai dari anak-anak sebelum pubertas, usia 6 sampai 9 tahun ya, ada untuk pria muda usia 19 sampai 24 25, wanita-wanita yang belum menopause ya 19 sampai 25, 30 sampai 48, dan bahkan yang sudah menopause 70 sampai 85 tahun. Nah, mereka ya masing-masing itu diberikan coklat ya, kokoa dengan dosis-dosis yang disesuaikan diestimasi untuk apa namanya kebutuhan mereka masing-masing. Nah, ini ternyata memberikan efek yang positif. Bahkan untuk anak-anak yang masih di usia apa bilangnya ya, di usia pertumbuhan. Nah, ini juga suka jadi pertanyaan nih, dok, sebenarnya kita tuh bertumbuh itu paling efektif, menambah tinggi badan itu tuh sampai kapan sih yang paling efektif? Nah, ini nih, soalnya yang pengen anak-anaknya pada tinggi, ya. Nah, kalau yang pada pengen anak-anaknya tinggi, kunci untuk meningkatkan tinggi badan yang paling efektif, ini juga sudah ada penelitiannya di sini ya, itu adalah di usia sebelum puber. Ya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Patokannya adalah sebelum puber. Kalau udah puber, itu kenaikan tinggi badannya udah nggak terlalu signifikan. Terutama yang perempuan. Ya, bagi anak-anak perempuan, ya, itu sebelum puber, itu eh, orang tuanya nih, mau papanya, oma, kakek neneknya nih, kalau mau kasih nutrisi, ya, untuk supaya dia tinggi badannya bagus, tinggi, itu paling bagus adalah sebelum puber untuk anak perempuan. Ya, kalau anak laki-laki memang agak lebih panjang kan, dan memang kan mereka juga pubernya lebih telat gitu ya, lebih lebih eh, delay gitu ya. Jadi memang masih lebih panjang waktunya. Cuman kan kalau anak perempuan kan agak lumayan lebih cepat ya kan masa-masa pubernya. Apalagi seperti zaman sekarang biasanya SD tuh udah puber gitu kan. Jadi pasti kan nih nutrisinya tuh harus sebaik-baiknya supaya tinggi badannya baik. Nah, di sini dari hasil penelitian pada anak perempuan sebelum pubertas itu di usia 6 sampai 9 tahun ya, mereka dikasih coklat ya, kokoa, kalsium juga gitu ya. Kalsium dan kokoa mereka dikasih itu selama 48 minggu. Ya, itu ternyata tinggi badannya ya, massa tulangnya itu cepat naik
Ya, gitu ya. Jadi itu sangat efektif sekali ya. Jadi yang mau buat biar anaknya tinggi nih ya, boleh banget dikasih kokoa. Slide. Nah, ini dia ya kokoa yang bisa Bapak Ibu kasih ke anak-anak terutama ya supaya pada tinggi. Ini boleh dikasih kokoa flavanol. Ada varian yang original, DTM liquid dan juga NutriFlow. Slide. Nah, tapi ini nggak cuma buat anak-anaknya supaya tinggi doang ya, tapi termasuk juga buat kita-kita yang sudah dewasa nih untuk mencegah osteoporosis sesuai dengan topik kita. Nah, kalau kita ngomongin flavanol, pasti kita akan ngomongin soal kepalanya, yaitu polifenol, di mana polifenol itu terkenal akan manfaatnya sebagai antioksidan. Tapi kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa ternyata nggak cuma punya manfaat antioksidan saja, tapi juga terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular karena dalam jangka waktu yang relatif pendek dia bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah. Tapi memang untuk bisa mendapatkan kadar flavanol yang tinggi pada kokoa nggak gampang karena biasanya proses pengolahan biji kakao menjadi bubuk kokoa itu sendiri itu justru cenderung menghancurkan kadar flavanolnya sehingga dibutuhkan nih metode pengolahan kakao khusus ya untuk bisa menghasilkan bubuk kokoa dengan tinggi flavanol. Slide. Nah, di sini untungnya perusahaan kita yaitu Berry Callebaut udah ketemu nih gimana caranya mengolah biji kakao jadi bubuk kokoa, tapi kadar flavanolnya itu bisa tetap tinggi. Metode yang mereka temukan ini sudah dipatenkan karena memang telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami. Dan bubuk kokoa dengan hasil pengolahan tersebut itu sudah diberi brand Acticoa dan Acticoa inilah yang menjadi bahan baku semua lini produk kokoa flavanol FHI. Slide. Nah, ini ada salah satu studi klinis ya yang sudah dipatenkan juga yang bisa bantu kita nih ya untuk salah satunya tadi menjaga atau mencegah osteoporosis yaitu dengan menjaga berat badan yang ideal. Ternyata konsumsi kokoa itu bisa bermanfaat untuk menurunkan berat badan dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi bagus sekali ternyata untuk fat burner. Slide. Selain itu juga ada juga penelitian yang meneliti akan fungsi endotelium, nitric oxide, dan juga kokoflavanol. Ternyata mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu itu sudah dapat meningkatkan fungsi endotelium untuk dapat memproduksi nitric oxide dengan lebih baik. Slide. Lalu kita juga sudah punya klaim kesehatan yang sudah di-approve baik oleh EFSA maupun FDA. EFSA mengatakan kokoflavanol bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi untuk aliran darah yang lebih normal. Dan FDA juga mengatakan bahwa kokoflavanol itu bahkan bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Tapi tentunya untuk bisa mendapatkan manfaat sesuai dengan klaim kesehatan ini, EFSA dan FDA menganjurkan konsumsinya minimum 200 mg flavanol setiap hari. Slide. Selain ada flavanol, ada juga Centella asiatica, di mana ternyata Centella asiatica juga punya manfaat untuk osteoporosis loh. Ternyata dia itu bagus, punya kandungan fitoestrogen namanya, ya, yang bisa menggantikan kerja estrogen di dalam tubuh untuk mencegah osteoporosis. Di mana ini akan berdampak sekali terutama buat teman-teman yang sudah menopause, buat ibu-ibu yang sudah menopause nih. Di mana estrogennya kan tadi udah turun banget. Nah, Centella asiatica tuh punya fitoestrogen yang punya karakter kerjanya itu yang sama seperti estrogen, ya. Selain itu juga ada senyawa aktif pada daun centella, yaitu seperti madekasoside. Dia itu mampu melemahkan penyerapan osteoklas dan juga mengurangi pembentukan osteoklas. Osteoklas itu apa sih? Osteoklas itu jadi mungkin kalau teman-teman yang sering dapat blast ya, apa namanya konten ya konten ada satu konten waktu itu kita ada ngebahas itu tentang osteoblast namanya. Osteoblast itu jadi di sel tulang kita itu ada osteoblast, ada osteoklas. Osteoblast itu dia berperan dalam pembentukan sel tulang.
gitu ya. Pembentukan sel tulang. Sel tulang yang baru itu dia yang bentuk adalah namanya osteoblast. Nah, tapi ada juga namanya osteoklas. Osteoklas itu berperan dalam menghancurkan sel tulang. Ya, menghancurkan sel tulang. Karena sel tulang kita juga termasuk salah satu sel juga yang punya umur. Jadi ada umurnya juga nih. Kemarin kan kita sempat bahas di anemia, sel darah merah umurnya 90 hari gitu contohnya ya. Berarti kan artinya kan bisa diproduksi dan bisa dimatikan gitu ya, ada umurnya. Sel tulang juga sama. Makanya kenapa sel tulang kita itu pada tahap tertentu dia segitu-segitu aja gitu ya, nggak nambah besar lagi gitu karena ada kerja dari si osteoklas ya, osteoklas untuk mematikan sel-sel tulang yang sudah tua ya, menghancurkan jadi supaya nanti si osteoblastnya bikin yang baru. Nah, cuman seiring kita bertambah usia, osteoblast itu kan dia dirangsang oleh estrogen ya, salah satunya dia dirangsang oleh estrogen untuk membentuk sel tulang. Nah, tapi osteoklas itu nanti kebalikannya ya. Dia untuk mematikan tadi sel-sel tulang gitu. Nah, ternyata kandungan pada centella ya, pada kandungan pada centella yaitu madikasoside itu ternyata bisa membantu mengurangi pembentukan dan kerja dari osteoklas ya. Supaya si osteoklas ini nggak menyerap sel-sel tulang atau nggak menghancurkan sel-sel tulang lebih banyak gitu, yang dimana itu akan semakin menyebabkan osteoporosis gitu. Slide. Lalu ada black garlic. Black garlic itu bagus banget ya manfaatnya. Kita udah tahu manfaatnya kalau untuk kardiovaskular bagus sekali karena dia punya kandungan antioksidan yang tinggi banget. Ya, tapi untuk osteoporosis pun ternyata dia bisa kasih manfaat juga. Karena kan dia punya kandungan yang namanya SAC ya, S-alilcysteine ya. Dia tuh S-alilcysteine ini punya efek anti-inflamasi. Di mana biasanya kalau osteoporosis itu kan terjadi peradangan kronis ya. Di mana S-alilcysteine itu bisa membantu mengurangi peradangannya secara tidak langsung sehingga bisa mendukung kesehatan tulang juga. Slide. Lalu didukung juga dengan vitamin B7 ya. Vitamin B7 itu juga bagus sekali untuk meningkatkan kesehatan kulit, rambut, mata, hati, sistem saraf ya. Dia bagus untuk metabolisme. Lalu kolagen, struktur kolagen itu penting banget apalagi buat tulang ya. Tulang itu strukturnya itu tetap aja sama dengan sel-sel yang lain gitu ya. Bagian dindingnya itu tetap terdiri dari kolagen. Ya, jadi nggak isinya tuh nggak cuman kalsium tok doang di dalam tulang itu. Enggak, ada kolagennya juga karena kolagen berperan sebagai dinding selnya. Kalau kolagennya bagus, dinding selnya bagus, jadi tulangnya juga sel tulangnya jadi lebih kuat dan nggak gampang rusak. Makanya ini vitamin C itu berperan dalam menjaga struktur kolagen. Lalu juga kita tambahkan ekstra sistein lagi untuk meningkatkan produksi antioksidan yang kuat yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan juga toksin. Nah, jadi kalau mau kita rangkum manfaat dari kokolsavanol, utamanya adalah memang untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular tentunya ya, di mana bisa bantu maintain tekanan darah, kolesterol, juga kadar gula darah juga. Dan selain itu karena basically dia adalah antioksidan, jadi bagus untuk mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Selain untuk DTM liquid, dia kombinasi dari Cocofovanol, black garlic, dan juga Centella asiatica, di mana ketiganya sama-sama punya manfaat dalam meningkatkan fungsi kardiovaskular. Tapi karena kerjanya bertiga, jadi kekuatannya juga triple power. Ditambah ada ekstra manfaat lainnya, ya, lebih membantu menjaga sirkulasi aliran darah pada ginjal, terus juga membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan fungsi atau produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide. Lalu ada NutriFlow, ya. NutriFlow ini formulasinya memang untuk membantu kita lebih aktif dan juga untuk manajemen berat badan.
Tentunya tetap ya meningkatkan fungsi kardiovaskular sambilan juga membantu penyerapan nutrisi kita jadi lebih optimal, metabolisme kita juga lebih optimal, apalagi metabolisme lemak dan protein, dan juga tentunya membantu memperkuat daya tahan tubuh serta melindungi sel dari stres oksidatif. Nah, NutriFlow ini formulasinya bisa teman-teman gunakan juga untuk program penurunan berat badan karena bisa digunakan sebagai meal replacement pengganti sarapan ataupun pengganti makan malam. Slide. Nah, untuk konsumsinya kita mengacu pada yang dianjurkan oleh EFSA dan FDA tadi ya, minimum 200 mg flavanol setiap hari. Untuk bisa mendapatkan 200 mg flavanol untuk varian yang original sebenarnya mulai dari 3 gram aja itu sudah dapat 200 mg flavanolnya. Nah, 3 gram itu sebenarnya kurang lebih sekitar 1 sendok teh lah gitu. Yang 1 sendok teh yang nggak penuh-penuh banget gitu ya. Itu udah 3 gram ya. Tapi itu bisa teman-teman sesuaikan ya dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Kadang-kadang bisa jadi juga case per case itu mungkin bisa jadi butuh lebih dari 3 gram, lebih dari 200 mg flavanol. Nah, itu di-adjust sendiri aja ya, mau 5 gram, 10 gram, 15 gram, bebas ya, boleh disesuaikan. Slide. Nah, kalau untuk kasus-kasus tertentu, mungkin yang sudah punya masalah sirkulasi darah atau kasus masalah kesehatan yang agak lebih berat, itu boleh konsumsinya yang DTM liquid. Slide. Nah, DTM liquid ini setiap sasetnya itu sudah mengandung 200 mg flavanol ya. Jadi nggak terlalu pusing untuk takar-takarnya gitu ya kalau untuk DTM liquid. Nah, DTM liquid ini bisa teman-teman konsumsi 1 sampai 2 saset per hari. Nah, maksimal 3 saset kalau perlu untuk kasus-kasus tertentu. Ya, slide. Atau boleh juga nih konsumsi NutriFlow. Ya, NutriFlow nih buat yang maintenance tadi ya, supaya jaga berat badan ya, supaya bisa lebih aktif, itu boleh dengan NutriFlow ini. NutriFlow itu supaya bisa dapet 200 mg flavanolnya, itu konsumsinya 15 gram. 15 gram itu kira-kira kurang lebih 1 sendok makan muncung. Ya, 1 sendok makan muncung. Itu bisa dapat 200 mg flavanolnya. Nah, untuk NutriFlow ini bisa diminum sebenarnya bisa kapan aja, ya. Bisa bebas kapan aja. Kalau mau minumnya sebagai pengganti makan juga boleh. Pengganti sarapan, pengganti makan malam, atau umpamanya kebetulan lagi pengen nyemil, tapi pengen nyemilnya yang berfaedah ya, bisa memberikan kesehatan sekaligus bisa bakar lemak, itu boleh dengan NutriFlow. Oke, tulang sehat, dijaga dari sekarang. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda, untuk penjelasannya. Oke, masih belum ada yang eh, menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ya, boleh saya bacakan dulu informasi mengenai acara yang FI jalankan dalam waktu dekat ya, teman-teman semua ya. Nah, teman-teman sebelumnya bisa mengikuti juga sosial media kami, ada YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, terus juga ada Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan juga ada TikToknya di foreverhealthy.indonesia. Teman-teman bisa mengunjungi sosial media kami supaya teman-teman dapat mengetahui informasi mengenai tips kesehatan, kemudian seputar promo kesehatan, acara, dan tentunya rekaman seperti malam hari ini ya, kita ada juga di YouTube kami jika teman-teman tidak uh, berkesempatan untuk mengikuti acara secara online. Dan ada juga FI Medical Consultant di nomor 0878 1706 6067. Teman-teman bisa konsultasi dengan Dokter Winda seputar masalah kesehatan ataupun anjuran konsumsi produknya kalau ada yang masih bingung ya. Dan hari Jumat besok tanggal 24 Oktober kita juga ada acara offline dari Nutrisi ke Profit. Ya, jadi nanti akan ada dibacakan bisnisnya oleh Ibu Dona dan untuk kesehatannya
oleh Dr. Winda. Judulnya masih sama ya teman-teman ya, manfaat cocoa flavano untuk osteoporosis. Di kantor pusat FAI, Gedung Kosa Tomang, lantai 3, jam 1 siang. Kami tunggu kehadirannya. Dan kita juga ada FI Leadership Training yang kedua ya, dibawakan oleh Bapak Hermanto Kosasi. Jadwalnya sudah uh, diinfokan yaitu setiap hari Senin di tanggal 27 Oktober, 3 November, dan juga 10 November. Ini untuk Zoom-nya mulai dari jam 7 sampai jam 9 malam. Pendaftarannya bisa melalui upline masing-masing dan pesertanya maksimal 25 orang. Ya, jadi teman-teman yang ingin mengikuti FI Leadership ini bisa langsung menghubungi upline-nya masing-masing. Terima kasih. Oke, kita sekarang ke sesi tanya jawab ya dok ya. Saya Oke. bukakan dulu. Dari Bu Hester, dokter vitamin C hanya terdapat di Nutriflow atau di semua varian Cocoa Flavanol? Terima kasih. Oke, kalau untuk vitamin C sebenarnya gini, kalau untuk vitamin C-nya sendiri sebenarnya karena gini ya, kokoa kita itu kan sebenarnya kan pure kokoa, jadi bukan ekstrak flavanol. Jadi otomatis dia itu memang punya kandungan nutrisi yang lumayan lengkap gitu ya, kandungan nutrisi yang lengkap. Jadi vitamin C sendiri sih sebenarnya kalau di dalam kokoanya itu ada gitu ya, tapi kan dalam jumlah yang kecil. Nah, untuk vitamin C yang ditambahkan itu adanya hanya di Nutriflow gitu ya. Jadi untuk vitamin C yang ditambahkan itu hanya ada di Nutriflow aja. Nggak ada di semua varian Cocoa Flavanol. Tapi kalau dalam jumlah apa bawaan dari kokoanya sih ada sebenarnya vitamin C-nya gitu. Oke, selanjutnya dari pertanyaan dari Bu Sangaji di Makassar ya dok ya. Pertanyaannya mau tanya, kadang di lapangan saya bingung ketika ada pertanyaan produk mana yang harus saya konsumsi kalau melihat dari manfaat secara umum. Boleh dikatakan bahwa seharusnya untuk penyakit tertentu, misalnya diabetes, tidak perlu konsumsi semua jenis produk, tapi bisa pilih salah satu saja. Tapi kadang akan menganjurkan untuk konsumsi semuanya. Mohon penjelasannya ya dok. Oke, betul. Jadi sebenarnya begini, kalau mana yang baiknya dikonsumsi, jadi gini ya, konsumsi kokofavanol itu mau semuanya boleh, mau produk-produk tertentu saja juga boleh. Ya, jadi senyamannya aja, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Biasanya sih saya kalau mau simpelnya sebenarnya begini, kalau mau simpel. Paling enak sebenarnya kalau mau memilih eh, konsumsi produk yang mana ya. Nah, jadi kalau saya biasanya memilih justru antara original atau DTM liquid. Biasanya saya begitu pilihannya. Original atau DTM liquid. Untuk kasus-kasus yang lumayan agak lebih berat, biasanya saya anjurkan langsung ke DTM liquid. Nah, tapi kalau lebih ke cukup ringan, maintenance, original pun boleh. Nah, kapan kasih Nutriflow? Nah, itu nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan gitu ya. Nutriflow karena basicnya sebenarnya lebih kepada support gitu kan, support untuk kebutuhan maintenance-nya dia gitu. Contohnya dia punya masalah kesehatan yang ada hubungannya juga untuk lebih kepada menjaga berat badan. Kayak tadi contohnya tadi diabetes contohnya. Dia diabetes ya, dia diabetes, terus juga dia gemuk gitu kan. Sebenarnya kalau diabetes kan harusnya jaga berat badan dong, ibaratnya gitu. Nah, kalau umpamanya ada kebutuhan untuk juga menjaga berat badan, boleh ditambahkan Nutriflow. Gitu. Sebenarnya simpelnya begitu sih, ya. Simpelnya kasih yang mana itu sebenarnya sesimpel itu. Jadi sebenarnya nggak harus juga untuk konsumsi semuanya. Cuman kenapa mungkin upline-nya menganjurkan untuk kasih aja semuanya? Karena itu dia. Terkadang itu juga cocok-cocokan gitu ya. Terkadang ada yang cocok-cocokan, ada yang cocok apa karena kan terutama sebenarnya especially untuk antara DTM dengan original sebenarnya ya antara DTM dengan original. Ada yang
DTM itu kan soalnya kencang banget gitu kan, dosisnya kencang. Ada yang merasa kalau DTM kekencengan justru gitu kan, terlalu kencang banget. Ya udah, terpaksa kita turunin aja, kasih yang original tapi kasih apa namanya intervalnya yang lebih sering konsumsinya gitu supaya tetap memenuhi kebutuhan tubuhnya gitu. Jadi kadang-kadang memang ibaratnya untuk di awal kenapa dianjurkan semuanya dikonsumsi itu juga untuk evaluasi juga trial sebenarnya. Yang mana yang paling cocok untuk eh, customer tersebut gitu, konsumen tersebut seperti itu. Biasanya sih begitu ya. Tapi Apa? nanti biasanya untuk Kemarin nextnya boleh kemarin tuh ada gua nanti dari di-adjust aja, yang lihat di-adjust jangan aja yang sesuai dengan kebutuhan, yang mana yang paling aku cocok. baru lihat saya juga terlambat. Ya, kayaknya ada bocor. Yang Nah, jadi nanti mungkin bisa untuk nextnya nanti di-adjust yang paling cocok yang mana. Walaupun sih saya secara pribadi sebenarnya untuk stok di rumah, ya untuk stok di rumah tetap sebaiknya punya ketiganya gitu karena memang kita nggak pernah tahu kapan kita butuh salah satu varian yang mungkin pada saat ini tidak kita minum ibarat kata gitu ya. Jadi kalau untuk ketersediaan sih saran saya sih tetap punya tiga-tiganya itu akan lebih baik gitu. Jadi supaya pas butuh bisa langsung konsumsi, nggak bingung, aduh beli dulu, nyari dulu gitu kan, pesen dulu, kelamaan kadang-kadang gitu ya. Jadi untuk stok di awal sih baiknya sih menurut saya tetap aja punya ketiganya. Tapi nanti untuk case per case, untuk konsumsi kalau kebutuhan lagi di masa terapi lah bilangnya gitu ya, itu boleh disesuaikan dengan mana yang lebih prioritas untuk eh, dibutuhkan untuk konsumsi saat ini, ibaratnya gitu. Karena kan biasanya kan suka kan pesannya banyak gitu kan. Nanti mungkin yang dibanyakin yang paling prioritasnya aja, yang lainnya lebih kepada buat stok di rumah, buat jaga-jaga gitu ya. Udah. Oke, selanjutnya dari Bu Dona. Apakah selain konsumsi flavano masih perlu tambahan kalsium dari sumber misalnya kalsium yang lain, Dok? Mungkin yang dimaksud suplemen ya. Ya, suplemen cup. Eh, bisa iya, boleh, boleh boleh aja ya, nggak ada masalah gitu. Jadi boleh-boleh aja kalau seandainya mau tambahan kalsium dari sumber lain. Kalau di Coco Fofano ini memang yang utama itu justru adalah kandungan vitamin D-nya. Nah, kita tuh sering banget, terutama untuk kasus-kasus osteoporosis gitu ya, untuk kasus-kasus osteoporosis hanya terfokus pada konsumsi kalsium gitu ya. Padahal kalsium itu nggak serta-merta kalau kita konsumsi itu langsung terserap ke tulang gitu loh. Makanya kayak apalagi tadi kan pada kondisi-kondisi yang wanita-wanita itu sudah menopause. Karena hormon estrogen itu udah menurun. Hormon estrogennya sudah menurun sehingga kemampuan tulang untuk menyerap kalsium itu juga sudah menurun. Makanya dia butuh ada yang bawa gitu. Ada harus yang bawa kalsiumnya itu supaya si kalsium yang dikonsumsi itu tuh bisa masuk ke dalam tulang. Karena terus apa dong bahayanya kalau seandainya kalsiumnya nggak masuk ke dalam tulang? Itu bisa jadi bumerang, ya. Teman-teman, kalsium itu kalau seandainya dikonsumsi tapi dia nggak nyampe ke dalam tulang, itu dia si kalsium itu tuh sifatnya adalah dia tuh gampang lengket sama lemak. Gampang lengket sama lemak. Nah, sekarang lemak tuh kalau apalagi kalau udah di usia-usia yang agak lebih lanjut, paling banyak di mana sih sebenarnya kita bisa ketemu lemak? Di dinding pembuluh darah alias plak ya. Di dinding-dinding pembuluh darah kita tuh banyak nempel lemak. Itulah yang bikin plak-plak pada pembuluh darah. Dan kalsium pada saat nanti dia lewat dari pembuluh darah tersebut, itu jadi gampang nyangkut di lemak-lemak tersebut. Akibatnya apa? Yang padat bukan tulangnya, tapi dinding pembuluh darahnya. Hati-hati ya. Ini akan membuat pembuluh darah kita tuh malah jadi kaku, jadi keras. Ya ini juga malah jadi bahaya, jadi kayak makan buah si malakama gitu ya, antara kolesterol, antara osteoporosis atau aterosklerosis ini kan belakangnya sama-sama sis 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 ya. Nah, jadi
jangan sampai jadi salah, ya kan? Makanya kenapa konsumsi kalsium juga harus dengan vitamin D3. Itu penting, ya. Karena vitamin D3 lah yang berperan sebagai pengangkutnya nanti, pengangkut kalsium untuk membawa ke tulang. Gitu. Jadi justru penting ya kokolflavanol. Jadi ibaratnya minum kokolflavanol tanpa kalsium itu masih nggak apa-apa. Karena kan dari makanan kita sehari-hari sebenarnya itu ada kok kandungan kalsiumnya dari susu, dari apa sayur-sayuran ya, brokoli itu tinggi akan kalsium loh ya. Jadi sebenarnya sih cukup-cukup aja. Cuman kalau mau tambah suplemen lagi juga boleh, tapi jangan sampai lupa vitamin D3-nya. Makanya harus diimbangi. Makanya tadi justru penelitiannya paling bagus justru kombinasi dengan susu. Ya, Cocoa ditambah dengan susu itu bagus sekali. Diminum 2 kali sehari, itu dalam 1 bulan itu sudah bagus dalam peningkatan biomarkernya. Gitu. Ya, Oke, selanjutnya dari Ibu Kristiana Sulistiawati untuk keluhan kaki kesemutan, apakah yang ori aja, Dok? Orangnya sudah lansia. Terima kasih. ori aja sebenarnya cukup-cukup aja sih sebenarnya ya. Cukup-cukup aja, asalkan dengan jumlah yang tepat, ya. Biasanya kalau udah kasih kaki kesemutan, terus juga apalagi sudah lansia, perkiraannya, prediksinya itu sudah ada penyempitan pembuluh darah di titik-titik yang lumayan banyak. Gitu banyak, udah lumayan banyak titik-titik penyempitan pembuluh darahnya. Otomatis yang perlu dikerjakan juga lumayan banyak. Artinya kebutuhannya agak lebih banyak. Makanya biasanya sih dikasihnya kalau mau kasih ori cukup cukup kok ori. Cuman dosisnya aja yang dibanyakin ya. Bisa dikasih 3 kali 5 gram gitu. Mungkin kalau umpamanya mau kasihnya yang DTM liquid 1 saset masih cukup. Tapi kalau maunya ori, dosisnya agak lebih tinggi gitu ya. Lebih banyak, sorry, bukan lebih tinggi, lebih banyak. Dikasihnya 3 kali 5 gram. Jadi dia lebih smooth, ya lebih enteng secara yang dirasa, tapi interval kerjanya jadi lebih sering gitu. Ya, Baik, dokter. Terima kasih banyak. Selanjutnya, chat dari Ibu Sangaji di Makassar. Terima kasih penjelasannya, Dok. Kemudian dari Ibu Juhalidia, untuk konsumsi harian, varian apa sebaiknya? sebenarnya kalau maintenance saya paling suka justru ori. Ya, original sebenarnya saya paling suka untuk maintenance. Tapi DTM liquid itu saya suka buat standby gitu. Jadi buat standby in case ada kondisi-kondisi tertentu, kebetulan lagi ngedrop, tiba-tiba lagi sakit kepala, itu tinggal langsung tenggak DTM liquid. Ibaratnya begitu. Tapi buat maintenance-nya saya sih sebenarnya secara pribadi suka original. Cuman kalau sebenarnya kebetulan ibaratnya buat maintenance sih original, tapi kebetulan nih lifestyle-nya itu agak sibuk gitu contohnya ya, agak padat, itu biasanya memang lebih baik menambahkan Nutriflow. Karena Nutriflow itu dia lebih ekstra untuk eh, energi gitu, produksi energinya lebih tinggi, metabolismenya lebih tinggi, dan juga bagus untuk maintain berat badan juga gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi kepada kebutuhan tubuh tadi. Tapi kalau umpamanya mungkin nggak gitu sibuk-sibuk amat sih, biasa aja, berat badan juga cukup ideal ya, makan juga bisa dijaga gitu. Original aja juga cukup, ya gitu. Oke, selanjutnya dari Bapak Arwadi. Terima kasih, Dok, untuk penjelasannya luar biasa. Dan ada dari Bu Dona. Apa penyebab buku-buku tulang jari tangan dan jari-jari kaki yang membengkak itu karena kelebihan kalsium atau karena apa ya, Dok? Terima kasih. Itu osteoartritis namanya, ya. Jadi itu memang pada persendiannya, jadi di sendi ya. Jadi ujung-ujung si tulang gitu ya, tulangnya bagian ujung-ujungnya, ujung-ujung dari tulang tersebut itu bengkak gitu. Itu namanya osteoartritis. Jadi di persendian yang diserang. Nah, itu yang menyebabkannya sih justru bukan karena kelebihan kalsium. Kelebihan kalsium itu nggak bakal bikin kayak gitu kok, ya.
Justru itu biasanya karena paling sering sebenarnya adalah karena asam urat. Yang paling sering sebenarnya asam urat, ya. Jadi itu yang bikin jadi bengkak gitu, jari-jari kaki, jari-jari tangan, gitu ya. Jadi lebih kepada asam urat sebenarnya. Jadi asam urat itu dia membuat bagian persendian dari tulang itu tuh jadi meradang. Namanya radang itu tuh bengkak, ya, jadi bengkak radang. Nah, pada kasus-kasus tertentu itu radangnya itu kalau nggak diatasi ya, tidak diredam, tidak dikurangi, lama-lama bengkaknya itu juga akan mengeras gitu ibaratnya. Udah mulai lama-lama jadi mengeras. Jadi membengkaknya itu tuh jadi menetap gitu ya. Jadi sendi-sendinya tuh jadi emang udah jadi gede terus. Itu tuh gara-gara memang penanganan peradangannya sebelum ini selama ini itu tuh nggak diatasi dengan tuntas gitu, nggak diatasi dengan tuntas, dibiarin aja mungkin ya, tetap terus asam uratnya terus dibiarin tinggi, akhirnya lama-lama ya mengeras jadinya, ya, bengkaknya menetap gitu, itu yang bikin jadi bengkak, tapi bukan karena kelebihan kalsium itu ya. Oke, pertanyaan terakhir ya dok, dari Bapak Petrus. Selamat malam Dokter Winda, ada teman punya orang tua sakit penyempitan pada bagian tulang leher sampai bergerak juga susah dan sakit sekali. Kira-kira konsumsi yang mana ya dok? Kalau kasus seperti ini saya paling rekomen minumnya DTM liquid ya. Saya paling rekomen minumnya kalau kasus seperti ini DTM liquid karena dia ada penyempitan. Penyempitan itu biasanya juga ada peradangan sendi di sana. Jadi dia menyempit karena persendiannya meradang dan jarak antar sendinya yang di atas dan yang di bawah itu udah mulai tertekan, dijepit gitu. Jadi biasanya kalau kondisi seperti ini itu gabungan dari osteoartritis dan osteoporosis gitu ya. Jadi dia udah mulai kolaps, udah mulai ketekan gitu tulang belakangnya gitu, sehingga syaraf yang keluar dari celah si antar tulang ini udah mulai kejepit gitu ya, udah mulai kejepit dan ini yang bisa berdampak akhirnya agak luas nanti ya, gerak susah, sakit, ya nyeri karena namanya juga sarafnya kejepit ya gitu. Jadi udah mulai sakit. Nah, itu biasanya saya paling rekomen tuh konsumsinya DTM liquid karena memang lebih kencang. Dan DTM liquid itu dia tidak hanya sekedar bantu untuk kardiovaskularnya aja, nutrisi kepada si persyarafan doang, tapi dia bantu juga untuk ngurangin peradangannya. Ya, peradangan terutama peradangan sendi. Itu dia eh, enak banget buat peradangan sendi pada kasus-kasus seperti ini gitu ya, karena ada bantuan dari Central Asiatica dan black garlicnya juga. Jadi si cocoflavanolnya itu enggak single fighter gitu ya. Jadi dia bertiga mereka kerjanya tuh jadi lebih efektif gitu. Biasanya saya kalau kasus seperti ini lebih menganjurkan kasihnya DTM gitu ya, sambil ya tetap diterapi juga ya. Biasanya kan kalau seperti ini kan di fisioterapi juga tuh ya, jadi sambil di fisioterapi sambil juga dikasih DTM liquid. Nah, nanti DTM liquidnya itu bisa dikasih 1 sampai 2 saset. Kalau kira-kira butuh sampai 3 saset juga masih oke, nggak apa-apa, kasih aja 3 saset. Nanti kalau umpamanya kalau seandainya lagi sakit banget gitu ya, lagi sakit banget, itu eh, boleh diekstrakan 1, jadi 3 saset gitu sehari ya. Tapi maintenance-nya sih saya rasa sebenarnya 1 sampai 2 saset aja cukup gitu. Nanti dicoba dulu aja ya. Kira-kira perlu nggak sampai 3 saset gitu, dilihat situasinya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Nah, nggak berasa kan, waktunya juga sudah menunjukkan jam 8 malam. Artinya, sesi tanya jawab kita sudah selesai. Jika teman-teman masih ada yang ingin bertanya, bisa besok datang ke kantor kesayangan kami atau bisa menghubungi chat di nomor konsultasi yang sudah saya infokan tadi sebelumnya. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin disampaikan, Dokter Winda? Silahkan. Oke, seperti biasa saya nganjurin banget buat teman-teman ini karena kebetulan topik kita ini lagi agak menarik nih tentang tulang gitu ya.
Ini bukan masalah sepele, ya. Terlihat sepele karena kita belum kena masalahnya. Percaya deh, ini terlihat sepele karena kita belum kena masalahnya. Tapi kalau nanti udah kena, aduh, nggak enak banget teman-teman ya. Nggak bisa gerak itu nggak enak ya. Nggak bisa lincah itu nggak enak ya. Dikit gerak sedikit sakit, gerak sedikit sakit, itu rasanya lemah banget dan itu sangat, apalagi kalau mungkin biasanya bapak-bapak ya, itu sangat mendapatkan harga diri gitu ya. Terlihat jadi lemah sekali, tentunya nggak mau kan. Nah, makanya jaga ya, dijaga betul-betul deh sekarang ya. Oke, Bis- jaga tulangnya, sayangi tulangnya, kasih nutrisi yang baik, kurangin yang bisa ngerusak si sel-sel tulang kita. Mulai tadi dari alkohol, rokok, dan juga berat badan berlebih. Ya, kalau soal minum flavanolnya udah pastilah, ya kan? Udah pastilah pada minum flavanol kan? Tinggal menjaga yang ngerusak-rusak ya. Jangan sampai nih udah bagus-bagus dibikin sama apa dibantuin sama flavanol, disehatin tulangnya, kita rusakin lagi dengan hal-hal tadi. Ya. Jadi semangat terus jagain kesehatan tulangnya supaya aktivitas kita juga bisa tetap on. Yes. Oke, terima Oke, kasih Dokter baik. Winda. Terima kasih, Dokter Winda. Ah, Baik, teman-teman semua, saya akhiri oke, untuk Dokter acara seminar Winda. kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan ya, dengan topik yang Oke, menarik tentunya. Jangan lupa untuk konsumsi cocoa flavanol setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan tulang, teman-teman. Saya akhiri untuk acara seminar mantap. kesehatan malam hari ini. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih Ya, dan Mbak. selamat malam Ya, semua. bye-bye. Bye-bye. Makasih. Ah, Bye. Hai, selamat malam. Bye. Selamat malam, selamat istirahat. Selamat Ya, malam. selamat